Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nun sewu Bapak, saya mengganggu waktunya sebentar. Oke. Untuk tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6, Ya, ya. itu ada tugas wawancara dengan kepala sekolah di sekolah yang saya itu bekerja. Jadi dalam hal ini tentang materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bapak itu kan sudah menjadi kepala sekolah sangat lama nih Pak, sekitar 14 tahun. 14 tahun. Selama ini bagaimana Bapak itu mengidentifikasi, misalkan di sekolah itu kan pasti ada kasus-kasus. Ya, terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Kebetulan di sekolah kita itu Bu Isna ya, Bu Isna, guru Penjas, itu statusnya guru tidak tetap. Kemudian suaminya itu di luar Jawa, di Kalimantan. Kemudian beliau memutuskan untuk mengikuti suami. Ya. Nah, karena mengikuti suami dan statusnya guru tidak tetap, maka kita izinkan. Nah, dengan resiko timbul masalah, ya, timbul masalah di sekolah kita, yaitu kekurangan guru. Karena mestinya kita 24 kelas ada 3 guru mapel PJOK, sudah ada 3, tapi mundur 1. Nah, ini. Jadi kurang 1. Nah, maka solusinya kita setelah koordinasi dengan kabupaten punya data di SMP Negeri 2 Kertanegara. Di sana itu ada guru mapel Penjas, mengajarnya cuma 12 jam. Iya. Nah, itu kita koordinasi sehingga yang 12 jam tetap di SMP 2 Kertanegara dan yang 12 jam di SMP 1 Karanganyar dengan SK bersama. Apakah Bapak itu selalu memiliki jadwal dan prosedurnya yang sudah pernah Bapak alami? Itu tergantung permasalahannya, Bu. Tergantung masalah. Kalau masalah itu bisa diselesaikan, ya, pada saat itu juga ya kita selesaikan. Tapi misalnya seperti harus melibatkan pihak-pihak lain, ya itu kan perlu waktu. Dan itu kan harus ada jadwal dan harus ada targetnya. Kapan harus bisa diselesaikan? Misalkan konsultasi dengan Dinas Pendidikan, ketika ada permasalahan di sekolah itu cenderung Dinas Pendidikan menyalahkan sekolah, ngaten. Adakah seperti itu, kasus seperti itu, ngaten? Selama ini alhamdulillah kita tidak mengalami hal yang seperti itu. Karena segala permasalahan itu usahakan kita selesaikan secara internal dulu. Ya. Kata kuncinya itu adalah koordinasi. Ya. Baik secara internal maupun secara eksternal. Bagaimana Bapak itu bisa mengatakan keputusan yang diambil itu adalah efektif? Nah. Tolak ukuran apa? Tolak ukurnya itu aturan. Aturan. Ya. Kita tidak pernah sampai melanggar aturan. Kalau tolak ukur yang lain, menurut saya kita abaikan. Tapi aturannya bagaimana? Terima kasih atas pengalaman-pengalaman yang Bapak bagi hari ini. Dan tentunya untuk waktu-waktu ke depan saya akan banyak sekali belajar dengan Bapak. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berapa lama jadi kepala sekolah nih Pak? Sudah
12 tahun. 12 tahun, nggih, nggih. Kondisi awal sekolah ketika saya masih di sekolah, Nggih. ya nanti kan dari data itu dipetakan. Nggih. Ya, jadikan sebuah program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek Oh, yang nggih, nggih. nanti tertuang dalam sebuah RKAS. Oh, nggih, nggih. Setiap tahun sebelum saya menyusun RKAS itu kan saya meminta masukan dari teman guru, kebutuhan masing-masing guru, masing-masing kelas, hingga nanti dituangkan dalam anggaran kira-kira memenuhi apa tidak kan. Oh, ngaten, nggih, nggih. Ya, selama ini sih masalahnya bukan masalah efektif, hanya karena memang kita kadang ada kendala lain, yaitu Terus selama ini ada jadwal nggak target? Misalkan berarti tadi ada pengalihan untuk anggaran. ya kalau buku kan tergantung apa, misalnya di awal semester itu kan harus Ngaten. harus terpenuhi. Nggih. Misalnya untuk semester 1 katakan kan Nggih. di bulan Juli atau Agustus kan buku harus sudah ada. Nggih, nggih. Sehingga pada bulan itu pun anggaran harus ada kan gitu. Oh, ngaten. Yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan itu napa, Pak? Memikirkan sehingga penyelesaiannya nanti akan bersama-sama menjadi keputusan sekolah, bukan keputusan kepala sekolah, tapi untuk ke depan misalnya ada kesalahan yang berhubungan dengan yang disampaikan tadi, ya kita lihat dulu berapa apa ya bobotnya, katakan walaupun benar dengan benar itu kan ya tetap ada porsinya pasti beda. Paling saya akan memberikan porsi yang lebih untuk yang satunya dengan yang lain. Pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan Bapak? Ya, selama ini kan pengambilan keputusan itu saya sering melibatkan teman guru. Walaupun pada suatu saat saya harus memutuskan yang tidak harus apa, saya bermusyawarah dengan teman guru. Selagi masih untuk kepentingan sekolah ya. Pak, terima kasih atas berbagi ilmunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk panjenengan dan terutama untuk bekal panjenengan melangkah lebih jauh. Saya sangat berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan Pak Ratno sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kasih. Pak pernah nggak misalkan mengalami sebuah permasalahan di sekolah tentang ada dua kepentingan yang berlawanan. Artinya semuanya sama-sama benar, namun harus memilih salah satu yang agak berat, kata. Ya, saya membuat suatu program. Kadang-kadang ini berpendapat, ini semua adalah untuk mencapai tujuan program tersebut. Salah satu itu kan sama-sama benar itu kan. Sama-sama benar, Yang diambil bahwa menganalisis bahwa keputusan ini lebih banyak manfaatnya apa lebih banyak dorotnya. Kalau lebih banyak, tentunya pertimbangannya adalah kemanfaatan. Untuk pembinaan, untuk menyelesaikan sebuah kasus, punya jadwal atau punya deadline waktu harus selesai selama berapa hari, berapa bulan, nggak tahu. Ya, itu sesuai kebutuhan lah. Misalnya kalau saya biasanya kan setelah habis upacara itu, sementara anak istirahat sebentar, memanfaatkan waktu beberapa menit kita kumpul menyampaikan evaluasi ke belakang, menyampaikan program ke depan, bertahankan. Berarti faktor yang mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan, dalam pengambilan keputusan, itu apa, Pak? Ya, kalau saya sih tetap rembukan lah ya. Ya rembukan, terus minta pandangan teman-teman, terutama yang teman-teman yang senior, yang dianggap di sini itu
atau yang saya memandang bahwa punya pengaruh lah, punya pengaruh dan suaranya diterima oleh rekan-rekan yang lain, itu kami lewatnya kadang-kadang itu sebagai saluran. Karena mboten sebagai kepala sekolah kan kadang Pak Ranto punya hak prerogatif untuk memutuskan tanpa jarang sekali, kecuali memang gara-gara teman Pak, bapaknya sih nentukaken mawon, saya baru dikit, tapi tetap saya rembukan sekecil apapun. Terus apa rencana ke depan dari Bapak dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur benar melawan benar nih kenapa Pak? Ya tentunya kami mempelajari aturan dulu lah ya, aturan karena benar dengan benar. Teman-teman juga kalau ada itu berarti juga untuk memahami aturan. Setelah itu ketika benar-benar terjadi ya kami mengambil keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Menurut Bapak efektif tidak keputusan seperti itu? Menurut saya yang efektif yang seperti itu, yang bisa diterima oleh semuanya ketika benar dengan benar. Saya sangat berterima kasih terhadap apa yang sudah Pak Ratno luangkan waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Pak.